Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Asih Karuniawati, mahasiswa tertulis Matematika Institut Agama Islam Negeri Metro. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang persamaan diferensial orde 2 ya, yaitu khususnya pada pembahasan metode reduksi order. Oke. Inti dari materi reduksi order itu adalah mengurangi ya. Kita punya bentuk umum yaitu y double aksen sama dengan fungsi x, y double aksen dengan fungsi x, y aksennya itu adalah fungsi yang kontinu. Lalu langkah-langkah untuk mereduksi order caranya yaitu yang pertama kita misalkan y aksennya itu dengan z. Kemudian langkah yang kedua, persamaan diferensial orde 2 tadi direduksi menjadi persamaan diferensial orde 1, yaitu z aksen sama dengan fungsi x, y, dan kemudian kita cari nilai z-nya. Atau kita cari penyelesaian untuk z-nya ya. Kemudian langkah yang ketiga, kita substitusikan y aksen sama dengan z, dan cari penyelesaian untuk y. Penyelesaian akhir akan diperoleh dua konstanta sembarang ya, teman-teman. Ada konstanta pertama dan konstanta kedua. Di sini ada dua jenis syarat untuk mendapatkan penyelesaian tunggal. Syarat awalnya yaitu y x0 sama dengan a dan y aksen x0 sama dengan b. Kemudian untuk syarat batasnya y x1 sama dengan a dan y aksen x2 itu sama dengan b. Jadi berdasarkan penjelasan tadi ya, intinya pada materi mereduksi order ini adalah kita merubah persamaan diferensial orde kedua menjadi persamaan diferensial orde ke-1. Lalu kita selesaikan sesuai dengan cara penyelesaian dari PD tersebut. Bisa saja bentuknya PD eksak atau PD linear biasa gitu ya, atau PD Bernoulli, kita selesaikan dengan cara masing-masing. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya yang pertama, selesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial x y double aksen ditambah y aksen sama dengan 0, di mana batasannya y1 sama dengan 1 dan y3-nya adalah sama dengan 0. Langkah awalnya apa? Langkah pertamanya kita ambil y aksen sama dengan zx, kemudian diperoleh y double aksennya adalah z aksen. Langkah kedua, substitusikan langkah pertama tadi ke dalam soal ya. Soalnya kan x y double aksen ditambah y aksen sama dengan 0, lalu kita substitusikan y double aksennya adalah z aksen, maka kita ganti jadi x z aksen ditambah y aksennya adalah z. Jadi ditambah z sama dengan 0. Kemudian teman-teman, z aksen itu kan sama dengan dz per dx, maka penulisannya diubah menjadi x dz per dx ditambah z sama dengan 0. Lalu ya, kita kalikan dengan dx per xz ya. X dz per dx plus z ini kita kalikan dengan dx per xz. Hasilnya yaitu dz per z ditambah dx per x sama dengan 0. Ini adalah cara untuk kita nanti mencari nilai z-nya ya. Lalu kita integralkan. Integral dari dz per z sama dengan integral dari min dx per x. Integral dari dz per z adalah ln z, kemudian integral dari min dx per x adalah min ln x ditambah ln k1 ya. Konstanta 1 maksudnya ya. Maka kita peroleh nilai z-nya yaitu k1 per x. Oke, lanjut ke langkah yang ketiga ya. Substitusikan z sama dengan y aksen. Kemudian di langkah yang sebelumnya tadi kan kita udah ketemu ya z-nya. Z-nya yaitu k1 per x. Maka di sini kita ganti ya. Itu kan z sama dengan y aksen. Y aksen itu kan sama dengan dy per dx. Kemudian nilai z-nya adalah k1 per x. Jadi penulisannya kita tuliskan dy per dx sama dengan k1 per x. Setelah berbentuk seperti ini, untuk mencari
Y-nya kita sama-sama kalikan dengan dx. Ya, dy per dx dikali dx hasilnya adalah dy. Kemudian K1 per x dikali dengan dx hasilnya adalah K1x dx. Setelah berbentuk seperti ini, kita integralkan, yaitu integral dy sama dengan integral K1x dx. Integral dari dy adalah y, dan integral dari K1x dx itu adalah K1 ln x ditambah K2. Ini merupakan solusi umumnya. Kemudian untuk mencari solusi khususnya, yaitu kan kita tadi punya batasan ya di soal. Batasan yang pertama itu Y1-nya itu sama dengan 1. Maka kita substitusikan saja teman-teman. Berarti ini adalah Y-nya 1, X-nya juga 1. Ya, kita substitusikan ke solusi umum tadi. Y sama dengan K1 ln X plus K2. Y-nya 1, K1-nya belum diketahui ya. K1 dikali ln 1 itu hasilnya 0 ditambah K2. Jadi 1 sama dengan K1 dikali 0 ditambah K2. Jadi K2-nya hasilnya adalah 1. Kemudian batasan yang selanjutnya adalah Y3 sama dengan 0. Berarti Y-nya 0, X-nya adalah 3. Kita substitusikan ke solusi umum. Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. Y-nya 0 sama dengan K1 dikali ln X. X-nya 3. Berarti ln 3 ditambah K2-nya sudah kita peroleh ya, yaitu 1. Kita substitusikan ya, langsung kita substitusikan jadinya plus 1. Oke, 1 di sini selanjutnya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi min 1 ya. Min 1 sama dengan K1 ln 3. Maka nilai K1-nya adalah min 1 per ln 3. Oke, berarti dari sini solusi khususnya adalah kita substitusikan K1 dan K2-nya ke solusi umum tadi. Y sama dengan K1 ln X ditambah K2. K1-nya kita ganti dengan min 1 per ln 3 dan K2-nya kita ganti dengan 1. Hasilnya yaitu Y sama dengan min 1 per ln 3 dikali ln X plus 1. Nah, itulah penyelesaiannya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, supaya lebih paham ya teman-teman. Soalnya yaitu selesaikan persamaan X Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan Y aksen kuadrat. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya sama seperti soal yang pertama. Langkah awalnya sama ya, kita ambil Y aksen sama dengan ZX, maka nantinya kita peroleh Y double aksennya adalah Z aksen. Kemudian langkah yang kedua, kita substitusikan permisalan yang kita ambil dari solusi pertama, langkah pertama tadi ya, yaitu soalnya kan Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan Y aksen kuadrat. Y double aksennya kita ganti dengan Z aksen, maka X dikali Z aksen ditambah Y aksennya kita ganti dengan Z, berarti ditambah Z sama dengan Y aksen kuadrat, berarti Z kuadrat. Ingat, Z aksen itu sama dengan DZ per DX, maka penulisannya kita bisa ganti dengan X dikali DZ per DX ditambah Z sama dengan Z kuadrat. Lalu kita kalikan dengan 1 per X ya, supaya bisa diselesaikan. Kalau bentuknya X dz per dx plus Z sama dengan Z kuadrat kan tidak bisa diselesaikan, maka kita kalikan dengan 1 per X, biar X-nya itu hilang. Oke, jadinya yaitu X dz per dx dikali 1 per X, hasilnya dz per dx ditambah Z dikali 1 per X adalah Z per X sama dengan Z kuadrat dikali 1 per X, hasilnya adalah Z kuadrat per X. Oke, jika kita lihat ya, dz per dx ditambah Z per X sama dengan Z kuadrat per X. Jika kita lihat ini adalah bentuk dari persamaan diferensial Bernoulli ya. Karena ini, jika kita analisis, Px-nya itu kan sama dengan 1 per X, kemudian Qx-nya itu 1 per X juga ya, Y-nya sama dengan Z, dan N-nya itu adalah 2, jadi dia adalah PD Bernoulli. Oke ya, karena dia ini adalah PD Bernoulli,
maka penyelesaiannya harus kita bawa ke bentuk persamaan diferensial linear order 1. Jadi caranya kita harus kalikan dengan 1 per z kuadrat ya. Jadi dz per dx ditambah z per x sama dengan z kuadrat per x ini kita kalikan dengan 1 per z kuadrat. Hasilnya yaitu z pangkat min 2 dz per dx ditambah 1 per xz sama dengan 1 per x. Nah, z yang di bawah ini kan penulisannya bisa jadi begini teman-teman. Z pangkat min 2 dz dx ditambah z pangkat min 1 per x ya, karena 1 per z itu kan sama dengan z pangkat min 1 ya, sama dengan 1 per x. Nah ini dia. Kemudian teman-teman menurut teorema persamaan diferensial Bernoulli kita gunakan transformasi ya. Transformasinya itu V sama dengan z pangkat min 1. Di sini kita gunakan aturan rantai ya. dv per dz dikali dz per dx itu sama dengan min z pangkat min 2 dz per dx. Ya, kita kalikan negatif 1 ya, jadinya adalah min dv per dx sama dengan z pangkat min 2 dz per dx. Supaya bisa, ini tujuan dikali min 1 itu adalah supaya bisa disubstitusikan ke persamaan sebelumnya ya. Oke, ketemu ya, min dv per dx itu nilainya sama dengan z pangkat min 2 dz per dx. Selanjutnya kita substitusikan ini ke persamaan sebelumnya. Persamaan sebelumnya apa? Persamaan sebelumnya yaitu z pangkat min 2 dz per dx ditambah z pangkat min 1 per x sama dengan 1 per x. Nah, kita kan tahu nilai dari z pangkat min 2 dz per dx ini tadi adalah min dv per dx, maka nilainya kita ganti teman-teman, kita ganti dengan min dv per dx ditambah z pangkat min 1 itu kan berdasarkan transformasi tadi v sama dengan z pangkat min 1, berarti z pangkat min 1 itu kita ganti dengan v, jadi v per x sama dengan 1 per x. Lalu kita kalikan dengan min 1 ya, jadinya adalah dv per dx dikurang v per x sama dengan min 1 per x. Nah, ini sudah berbentuk PD linear order 1. Langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya, ini kan dv per dx min v per x sama dengan min 1 per x. P1-nya itu, P1x-nya itu adalah min 1 per x kan. Kemudian untuk Q1x, untuk membedakan dengan yang tadi ya, ini kita pakai Q1, P1. Q1x-nya sama dengan min 1 per x juga. Ini kita cari faktor integrasinya ya, yaitu Gx sama dengan E, rumusnya E pangkat min integral dx per x, sama dengan E pangkat min ln x ya. Min pangkat ln x sama dengan E pangkat ln x min 1, hasilnya yaitu 1 per x. Nah, ini teman-teman 1 per x ini kita kalikan dengan persamaan yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu dv per dx min v per x sama dengan min 1 per x ya. Hasilnya kita peroleh 1 per x dv per dx dikurang v per x kuadrat sama dengan min 1 per x kuadrat. Dengan menggunakan metode pengelompokan dapat kita tuliskan ya, untuk memperoleh nanti nilai v-nya, yaitu d dikali v per x per dx sama dengan min 1 per x kuadrat. Kita peroleh d v1 per x itu sama dengan, ini kan kedua ruasnya kita kalikan dengan dx ya, sama dengan min 1 per x kuadrat dx. Lalu kita integralkan untuk mencari nilai v-nya, yaitu integral d v1 per x sama dengan min integral 1 per x kuadrat dx. Hasilnya yaitu v dikali 1 per x sama dengan x pangkat min 1 plus c. Oke ya, lalu kita kalikan kedua ruas ini dengan x, hasilnya adalah v sama dengan 1
plus CX, atau bisa kita tulis dengan V sama dengan CX plus 1. Itu ya teman-teman kira-kira. Untuk langkah yang selanjutnya, kita ubah ke variabel Y. Dari awal kan kita punya V sama dengan Z pangkat min 1 ya tadi. Maka kita harus substitusikan kembali bahwa Z pangkat min 1 kembali ke Z pangkat min 1 sehingga kita peroleh ini kan kita peroleh persamaan sebelumnya adalah V sama dengan CX plus 1. Nah, V-nya ini kita kembalikan lagi ke Z pangkat min 1. Z pangkat min 1, jadinya Z pangkat min 1 sama dengan CX plus 1. Z pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 per Z ya. 1 per Z sama dengan CX plus 1. Oke, jadinya yaitu Z sama dengan 1 per CX plus 1. Kita ingat permisalan bahwa Z itu sama dengan Y aksen, maka Z ini kita ganti dengan Y aksen. Y aksen sama dengan 1 per CX plus 1. Nah, untuk mencari nilai Y-nya, ini ya, Y aksen itu kan sama dengan DY per DX. Kita ganti dengan DY per DX sama dengan 1 per CX plus 1. Kemudian, kedua ruasnya kita kalikan dengan DX supaya bisa diselesaikan ya. DY sama dengan DX per CX plus 1. Setelah berbentuk seperti ini, baru bisa kita integralkan. Integral DY sama dengan integral DX per CX plus 1. Integral dari DY adalah Y, integral dari DX per CX plus 1 itu adalah 1 per C dikali integral DCX plus 1 per CX plus 1. Hasilnya yaitu Y sama dengan 1 per C ln CX plus 1. Nah, seperti itu ya teman-teman cara penyelesaiannya. Bisa dipahami ya. Oke, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.